sekali lagi saya terima kasih sama Pak Ade Wellington, Pak Ade Primasari, Pak Pani. Mereka bos-bos yang mau bekerja sebagai pekerja yang harusnya dikerjakan oleh kitman, yang harusnya dikerjakan oleh tim medis gitu. Karena memang kita dibatasi. Ya saya bangga lah. Saya juga punya rasa malu juga sebenarnya kan. Ini bos saya kok malah kerjanya lari-lari. Pak Pani kan juga kita juga capek semua ya. Pak Pani juga capek, harus lari ke lapangan setiap ada yang cedera. Kalau saya kan nggak boleh gitu. Pelatih kepala akhirnya Coach Yahya yang bantu. Nah ini juga menjadi cerita yang nggak pernah saya lupakan lah seumur hidup ya. Termasuk teman-teman yang lain, Pak Bak, Pak Alit, kita masak sama-sama nih. Yang tadi saya bilang, jadi nggak ada pisau, daging dipotong pakai gunting, masukin panci, udahlah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian makan jadi sehat itu adalah berkat tangannya Pak Bak tuh. Kalian nggak tahu tuh, ya itu bumbu utamanya. Masih keringetan. Bumbu utamanya itu. Iya berarti full support banget lah ya manajemen Iya. coach sama klub pemain. Iya, sangat. Oke, siapa lagi nih? Sini gue lagi dah. Enggak. Ini Ntar dulu. Ini bukti serius bahwa ini memang anak-anak pilihan ya, dan mungkin kalau mau bukti-buktian juga mereka sebenarnya bisa bersaing ya. Buktinya dari kelompok usia B15 yang Tanin Gotia 3 diantaranya sudah masuk timnas, ada Egi, Zakiri dan Kanu ya. Yang lainnya insya Allah menyusul. Amin. Gitu ya, dan sudah sempat diundang seleksi tapi belum rezeki. Jadi kalian untuk tampil di segala event harusnya bisa 100%, karena bukan buat pelatih, bukan buat Pak Ade dan teman-teman juga, tapi pasti akan ada mata-mata yang melihat kalian. Kalau skill kalian bagus, waktu itu saya ingat kita ditemuin sama salah talent scouting dari Norway ya. Itu pingin banget Egi sebenarnya pada saat itu. Cuma sudah, cuma saat itu umurnya masih di bawah 17 tahun, peraturan di Uni Eropa sangat kompleks gitu ya, jadi belum berani lah. Terus kemudian Kira-kira ada lagi nggak yang dilirik sama saat itu sih yang disebut Egi gitu ya, karena memang Egi jadi bintang dan alhamdulillah kita bisa berangkat dengan dia, dan memang spesialisasinya sangat nampak gitu ya. Jadi saat itu yang baru disebut Egi. Jadi di sini siapa lo? Ahmad. Jadi ada orang India, ini cerita nih. Ada orang India bilang ini mirip anak saya gitu. Boleh nggak saya? Nggak. Kebetulan agen dari Norway orang India. Ya jadi diperhatikan dia seperti anak saya katanya. Oke, tapi di luar itu di kesempatan ini mudah-mudahan Om Tino nonton, mudah-mudahan saya lupa namanya Pak, duta besar dari Norway, duta besar di Swedia, orang-orang Indonesia yang ada di Swedia dan Norway, ketika tahu kita final, mereka jauh dari Norway itu sekitar 4 jam nyetir datang ke Swedia, mereka nonton, termasuk teman-teman semuanya yang dari Indonesia, mereka kasih support kita di situ. Jadi itu juga sangat luar biasa yang kita rasakan. Kita ketemu mereka, kita dijamu, dikasih nasi goreng apa segala macam, itu mereka bikinkan di sana. Jadi memang kekeluargaan orang-orang Indonesia yang ada di Swedia dan Norway juga sangat kental lah ya. Insya Allah kita bisa kesana lagi, atau ketika mereka kesini kita sangat ingin membalas jasanya mereka. Gitu. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke para pemain, ada nggak sih komentar tentang dua pelatih hebat ini? Coba mungkin dari Awas kalau yang jelek-jelek loh. udah siap-siap udah ada yang siap banget yang tutup mata. Ayo. Yang di belakang Siapa? ini yang Cat. ngomong. Buka topengnya dulu, buka topeng. Iya, siapa? Safi dia tuh Kamunya. Mungkin mereka masih ini kali. Mungkin saya mau nambah sedikit aja. Oke. Ketika kita setelah mengalahkan Bulgaria, sorenya kita mau melawan Jepang semifinal. Itu saya hampir berpikir, saya tahu ya Jepang tim bagus, dan hampir berpikir sudahlah kita terima aja hasilnya nanti. Saya nggak mau pasrah, tapi saya tetap berpikir apapun yang terjadi kita harus lakukan. Cuma saya berpikirnya anak-anak ini nggak ada istirahatnya waktu itu. Saya berpikir juga kalau misalnya mereka dalam keadaan kondisi capek, saya nggak mungkin pakai tenaganya mereka 100%. Nah waktu itu Pak Ade dan tim juga bawa kita makan di restoran Thailand ya. Ini luar biasa ini. Saya kalau kesana lagi saya mau datang restoran itu. Jadi mereka sangat welcome pertama,
dan mempersilahkan anak-anak tidur di restorannya. Itu nggak ada kalau di Indonesia yang kayak gitu. Saya rasa di Indonesia pun, mohon maaf ya, nggak akan ada yang kayak gitu kayaknya. Ini orang Thailand, bukan orang Indonesia, mau membantu kita gitu. Dipersilakan. Padahal ada tamu lain juga yang lagi makan di situ. Tapi dibiarkan anak nggak dibangun. Ada yang di kursi panjang, ada yang di lantai. Oh, ada yang di lantai juga. Ada yang di depan ya, di teras. Di keranjang. Nah, jadi kita kurang lebih ada sekitar 2 jam. Kita istirahat tidur, dan menurut saya kan itu sangat cukup karena istirahat tidur itu paling bagus. Nah, itu saya bersyukur sekali anak-anak bisa tidur, dan kita juga berangkat pertandingan semifinal lawan Jepang sudah punya tenaga lagi. Ya, sudah punya tenaga lagi, sudah punya motivasi baru. Karena kita sudah mengalahkan yang namanya lelah tadi gitu. Lelahnya udah hilang lah ya. Lelahnya sudah hilang. Oke, siapa lagi nih? Terus siapa yang waktu itu sebenarnya tahunya gue ulang tahun hari itu sih? Nggak tahu siapa ya. Siapa coba? Dia orang tua deh. Ini memang Coach Yahya ini Gimana tuh maksudnya, Coach? nggak tahu ceritanya dari siapa. Saya nggak ulang tahun tiba-tiba dikaprokin kue. Iya. Ya mungkin coba Coach Yaya mau diceritain nih. Jadi mereka ini mau ngucapin ulang tahun Coach Yaya, tapi ternyata Coach Yaya nggak ulang tahun. Iya. Tanggal gitu. Coba Jadi Coach Yaya gimana sih? Kok Nggak, ceritanya gini. Waktu itu Mama Jaki sama Mama Pancar. Mama Jaki sama Pancar datangin saya. Coach Berry, ya Bu, Coach Yahya hari ini ulang tahun. Masa Bu? Iya. Kita mau cari kue dulu ya. Ini kualat banget nih. Nyari kue di sana tuh jauh banget kan ya. udah niat banget. Itu ada waktu berapa lama gitu kan nyari kue datang. Ayo ikut kita rayain. Yuk kita atur, kita setting mana anak kan. Coach Yahya biar di dalam. Udah kita setting bener-bener kayak ada yang ulang tahun beneran gitu. Nyalain lilinnya, nyanyilah sama-sama gitu kan. Yang ulang tahunnya santuy. Kata dia siapa ulang tahun gitu. Wah. Itu kacau banget tuh. Kacau banget deh. Coba Coach Yaya gimana tuh dari Coach Yaya? aduh, nggak tahu deh, hampir nangis nih, Cik. Enggak, ini nangis ketawa, Cik. Biasa aja loh. Tidak cerita gini kayak lagi ada di sana ya. Ya kayak flashback. Iya, cuma kurang nasinya aja nih, kode. Kode. Iya, jadi saya nunjukin tuh KTP saya ke mamanya Zaki, ke mamanya Pancar gitu. Bu, nih Bu, KTP saya nih. Gitu. Dicek, wah bener nih hoax nih siapa yang bikin gitu. Tapi ada mau ngaku kan siapa nih sebenarnya? amat udah nih. Dari Facebook tuh. Dari Facebook. Iya, tanggalnya salah. Aduh. Tapi makasih deh waktu itu kuenya soalnya ada hurufnya, ada angkanya 1 dan 7. Jadi saya muda lagi tuh. Iya dah. Saya bayar lagi. Oke, Kak, apa lagi? Oke, jadi dari tadi gimana nih teman-teman, ada nggak komentar terhadap dua pelatih kalian? Udah disiapin? Anggi ngomong Ki. Lagi juga boleh Kak? Helmi, ayo Mi. Pai. Ayo dong ngomong Pai. Takut dicoret. Gini. Kalau mereka biasanya nggak berani, tapi harus saya tunjuk. Kalau tunjuk harus mengalah. Ayo Coach Iji. aja deh yang tunjuk. Pai. Pai. Kalau empai komentarnya pasti bagus. Iya, komentar saya buat terutama ya buat pertama buat coach saya ya, udah pelatihnya tegas, terus lucu, sering lawak, sering lempar-lempar handphone, bikin anak-anak ketawa. Terus untuk komentar buat Om Berry ya, walaupun apa ya buat Om Berry ya ya apa, kita dilatih bener-bener apa buat juara ya kan, mulai dari fisik terus taktikal. Ya paling utama sih kita selalu latihan yang dibilang tadi coach saya, transisi positif negatif, itu yang paling utama tuh. Udah sih itu aja. Makasih. Oke, aku mau nanya dulu nih. Tadi katanya Coach Yaya sering banget banting HP. Kenapa sih Coach Yaya? Kasih tahu alasannya. Oh, udah. Kenapa sih Coach? Kasih lihat. Ini enggak apa-apa, cuma kalau inget. Kenapa? Viral di besok viral. Cek dulu yang cerita Cek. Kenapa Cek?
Kenapa Jack? Karena duitnya udah banyak. dari enggak ada. Oke, oke guys, sekarang aku mau nanya sama Zaki nih. Zaki kan sekarang udah di timnas ya. Gimana sih ceritain dong bisa sampai jadi pemain timnas sekarang kayak gini? Ya, yang pasti kerja keras kan, tunjukin kalau kita punya kualitas. Ya kerja keras sih, itu aja kerja keras. Kerja keras, ya pasti nanti rezeki nggak kemana juga, iya. Kesempatan juga nggak datang 2 kali ya. Iya. Tapi ada pelatih yang paling diingat nggak sampai kamu di timnas sekarang, yang pasti Coach Aya kali ya. Pelatih. Kalau pelatih, aduh gak enak dia ada pelatih. Kita pulang yuk. Kalau dulu ya, kalau aku paling ingat kalau di Asyap dulu namanya ada pelatih Om Giman. Dia paling setia di Asyap juga kan, paling lama dia kan. Terus emang sebelum kita sama Om Berry yang nyempurnain dulu angkatan 2001 dulu, sebelumnya Om Giman gitu yang pegang kan. Sekarang habis itu disempurnain Om Berry gitu. Om Giman ya kita dari kecil bareng gitu. Sama Om Giman seru sih, lucu juga Om Giman gitu kan. Sama kayak Coach Aya, lucu ya? Iya. Cuma lucu. Ini gila ini. Beda. Beda konteks. Gue masih muda. Pesannya ya tetap konsisten latihan tiap hari, tetap fokus apa tujuan yang kita mau ambil gitu. Itu sih. Mungkin Raihan mau nambahin pesan-pesan buat para pemain muda nih. Kan mereka pasti look up ke kalian nih yang bisa membawa Asia jadi juara dunia. Ada gak sih pesan-pesan buat teman-teman semua yang pengen jadi kayak kalian ini? Ya, pesan-pesannya juga buat aku sendiri sih sebenarnya. Jadi kan ya kita sesama atlet dan sesama pemain sepak bola. Pesannya sih harus tetap konsisten. Namanya juga manusia, anak muda, masih belasan tahun. Banyak ininya lah, kendala segala macam, banyak apa sebutannya, masih labil lah istilahnya. Tapi usahain buat tetap fokus. Yang terpenting jangan sampai boring deh, itu sebenarnya. Jangan sampai boring. Gimana caranya biar kalian latihan fokus kerja keras tapi masih ada buat harus happy juga, harus bisa refresh gitu kan, harus fresh segala macam. Dan juga kita di sini juga menang Gotia Cup juga cuman buat batu loncatan doang buat kita. Masih banyak harapan-harapan dan cita-cita kita yang belum bisa tercapai. Pesan-pesannya ayo kita sama-sama buat terus latihan, terus konsisten, didampingi dengan doa juga. Insya Allah apa yang dimau, apa yang kita inginkan tercapai. Amin. Oke, Coach, sekarang aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih pesan untuk pesan atau harapan untuk teman-teman semuanya dan semuanya yang nonton untuk kita semua ke depannya tuh biar Jadi bisa lebih baik sukses juga. lagi kayak 2016 kemarin? Ada nggak yang mau Karena kita disampaikan? masih belajar banyak banget ya. Iya benar, karena ini juga pertama kalinya dan nggak pernah lagi nih. Belum pernah lagi kita menang Gotia Cup. Jadi mungkin untuk semua tim yang sekarang ada di Asia maupun yang ada di Indonesia. Iya betul. Kalau yang namanya sekolah sepak bola atau akademi itu diciptakan benar-benar memang mau bertujuan untuk membentuk suatu sekolah sepak bola yang baik dan bertujuan untuk menciptakan pemain. Kalau misalnya ada SSB yang hanya sekedar asal-asalan, mungkin lebih baik menurut saya jangan ya, karena kesian, siapa tahu talenta itu sebenarnya ada di situ gitu, karena salah jadi akhirnya hilang talenta itu. Nah mungkin juga untuk adik-adik yang lain di Asiop, kalian pasti bisa dengan seperti kakak-kakak kalian yang ada di sini, selama ya kalian mau
Ya selama kalian mau pasti kalian bisa. Intinya cuma itu. Kalau misalnya kalian tanya kakak kalian ini, mereka tidak cukup dengan latihan hanya di ASIOP aja sebenarnya. Mereka juga ada latihan tambahan di rumah. Ya kita juga pernah kasih PR juga ya. Lakukan skipping, ada PR di rumah. Ya, lakukan skipping, lakukan squat segala macam itu mereka lakukan. Karena kalau kita mau bersaing kita harus tahu, kita harus ukur dulu kekuatan kita. Kekuatan kita di mana, kekuatan lawan di mana. Nah, kalau kita mau bersaing kita harus samakan dulu kekuatan kita dengan kekuatan lawan. Kalau misalnya kita bisa melebihi itu lebih bagus. Kalau misalnya juga kita hanya melihat kekuatan kita sendiri tanpa melihat kekuatan lawan, saya rasa juga nggak mungkin juga kita bisa mencapai atau tujuan kita ini bisa berhasil kan gitu. Jadi semuanya memang harus direncanakan. Segala sesuatunya kita harus bentuk dari awal, apa yang mau kita buat, mau seperti apa gitu kan. Yang seperti tadi yang saya bilang filosofi seperti membangun rumah lah. Saya gambar dulu rumahnya, saya mau seperti apa, temboknya seperti apa, berapa lantai, catnya warna apa, itu saya pikirin. Nah baru, betul perencanaannya. Baru pondasinya kita rencanakan mulai seperti apa kan gitu. Mungkin Coach Cahyo ada yang mau ditambahin? Ini PR semua SSB bahwasanya di atas 14 tahun itu sudah minatnya sudah menurun ya. Bahkan mereka ketika baru pulang sebagai juara, Pak Ade saksinya tuh. Latihan ada berapa yang datang ke latihan? Kalian baru jadi juara tuh, datang ke latihan, disediain lapangan, ada pelatih, cuma 8 pemain yang latihan dari semuanya. Jadi memang mentalitas untuk latihan seolah-olah stop di umur 14. Di semua SSB punya permasalahan ketika mengumpulkan anak-anak yang sudah di atas 14 tahun. Karena memang faktor pengaruh di luar sepak bolanya sudah banyak. Seperti kenal rokok, kenal mabok, kenal pacaran, kenal keluar malam, kenal balapan motor gitu ya. Jadi ada banyak faktor negatif yang akhirnya mendorong mereka untuk mencoba ini, mencoba itu dan lupa pada sepak bola. Sayangnya begitu. Jadi untuk semuanya pesan kita adalah fokus untuk walking on the right track. Oke guys, sekarang aku mau undang manajer tim ASIOP, Pak Fani. Oke Pak Fani, aku mau nanya nih, tadi kan pemain sama pelatih udah cerita kesan, pesan dan pas main di Gothia Cup Swedia. Mungkin dari Pak Fani ada sisi lain yang mau diceritakan? Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Ade Prima, juga Pak Ade Wellington yang dari awal mempunyai visi. Karena sebetulnya tanpa visi yang jelas kita nggak bisa ada di sana. Karena tidak ada dalam sejarahnya. Ini kan sebetulnya lucu. Awalnya saya cerita awal dulu nih. Karena beberapa pemain kita ini kan ada masuk di dalam setiap minggu itu masuk. Mereka ada satu liga, saya nggak usah sebut liganya ya. Nanti mereka jadi ngetop, ya kan? Karena saya sebel gitu kan. Karena beberapa nama masuk di situ, tapi ketika seleksi nggak ada. Jadi salah satu problem di Republik ini ketika bermain sepak bola itu penilaian tidak objektif, ya. Sehingga akhirnya diambillah keputusan waktu itu bagaimana supaya pemain-pemain yang tadinya masuk di dalam catatan yang terbaik tapi tidak dipanggil seleksi kita pinjam aja, sehingga kita berangkat dalam satu tim. Itu Pak Ade Prima dan Pak Ade Wellington yang berjuang untuk itu, dan akhirnya diberikan kesempatan ya Pak ya, berikan kesempatan. Dari awal kita sudah punya tekad besar, kita harus juara, kita mau buktikan sama semua orang bahwa pilihan kita ini tidak salah, ya kan? Dan tentunya memang butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau diceritakan dari awal memang perjuangannya luar biasa, ya. Saya in short aja, singkat cerita kita juara. Tetapi sesungguhnya itulah yang membuat momentum untuk kita semua yang ada di tempat ini quote unquote lebih dikenal di publik sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak dikenal? Hasil dari perjuangan itu, nomor satu kita dikenal juara. Nomor dua, begitu nyampe Jakarta bukan hanya pihak Kemenpora yang menjemput, tapi dari istana juga sudah bersiap-siap menjemput kita. Yang lebih utama lagi, sebetulnya bukan saya manajer timnasnya. Jadi kepala rombongan itu nomor satu adalah Pak Ade Wellington. Ya,
Beliau menjadi sekretaris jenderal pertama di PSSI yang tidak pernah ada di PSSI. Ya. Sebetulnya ini perlu nanti di YouTube orang banyak dengar, karena itu adalah perjuangan dari youth development. Ya, banyak orang bilang, alah Asiop juara itu kan bukan liga, turnamen abal-abal. Buat saya, apapun dia mau ngomong apapun, terserah. Yang jelas sampai hari belum ada yang juara lagi. Itu aja. Ya. Jadi dari siaran ini, saya men-challenge akademi SSB yang pernah bicara bahwa ternyata itu cuma turnamen abal-abal. Buktiin kalau lu bisa juara kayak kita. Ya, saya luar biasa dengan apa yang dilakukan oleh Asiop, punya akademi, punya klub. Ya, saya juga berjuang di tempat yang lain, coach saya juga berjuang di tempat yang lain. Mimpi saya cuma satu. Kalau kita tidak bisa, ini ada cerita kan ya. Kalau kita tidak bisa merubah dunia, kita rubah diri kita aja. Kalau kita selalu bicara bahwa 260 juta atau lahir di World Cup aja nggak bisa, ya udah, kita nggak usah banyak ngomong, kita bergerak aja terus. Ya. Kalau saya berkesimpulan satu, ada satu orang bicara sama saya, Piala Dunia senior ya, pemain-pemain timnas Piala Dunia senior itu 80%, hampir sebagian besar adalah bermain di Liga Champion Eropa atau Liga Eropanya. Sasaran pendek kita sebetulnya adalah bagaimana membuat banyak anak-anak Indonesia bisa bermain di klub-klub yang bermain di Liga Eropa. Saya berharap banyak dari di tempat ini, ya. Ya, Egy Maulana Fikri, tapi dia belum main di Liga Eropa. Dia harus bisa bermain di klub yang main di Liga Eropa. Nah, jadi rata-rata yang main di timnas. Jadi kalau main World Cup itu dilihat klubnya, dilihat nama negaranya, sebetulnya nama pemain-pemainnya adalah yang bermain di Liga Champion atau Liga Eropa. Nah, kita harus ada di situ. Tapi saya melihat ini masih punya kesempatan yang besar dari anak-anak ini. Ya, contoh dari Syeta mungkin nanti bagus, nanti dilihat lagi bisa naik lagi divisi di atasnya, naik lagi divisi di atasnya, mungkin nanti bisa nyebrang ke klub yang di sana. Nah, tantangan yang ini itu jauh lebih besar. Jadi mencetak seorang pemain yang bagus itu jauh lebih besar. Tetapi nggak apa-apa, kita sudah punya momentum ini kan? Kita sudah punya momentum bahwa kita pernah juara. Artinya kita punya semangat yang besar. Kalau kita terus berjuang, kesempatan itu pasti ada. Ya. Nah, terakhir saya tutup, saya titip nih sama anak-anak semua. Menjadi atlet besar itu tidak mudah. Ya. Menjadi atlet besar itu butuh komitmen. Kalau Pak Bak selalu bilang nih, Pak, saya nggak pernah lupa omongannya Pak Bak. Komitmen itu apa katanya? Nah, ini waktu beliau tuh suka kasih training. Jadi saya sering dengerin omongannya Pak Bak. Komitmen itu melakukan hal-hal yang sama yang tidak disukai, ya, tapi demi suatu hasil dilakukan berulang-ulang. Sebenarnya nggak suka, karena nggak enak kan dilakukan itu lagi, tapi demi suatu hasil dia lakukan itu. Nah ini yang harusnya terus dipertahankan. Ya, anak-anak ini ada nggak ada pelatih harus berlatih. Ya, seorang Cristiano Ronaldo aja latihannya dimulai jam 3, dia jam 1 udah di lapangan. Ya. Seorang Cristiano Ronaldo aja nggak usah dijelasin lagi tentang vet ratio dia 7%. Tadi saya bicara sama Om Bak. Ya, Ronaldo itu 7%, Adera itu 5%. Gitu. Ya, umurnya sekarang udah 36 tahun. Ya, tapi masih bisa bikin gol bagus. Ibrahimovic juga. Gitu. Ini sebenarnya sudah satu contoh buat adik-adik kita semua. Kalau kita disiplin, ya, disiplin makan, disiplin berlatih, dan tetap punya impian yang besar, jangan pernah mengeluh. Ya, saya yakin itu pasti kesampaian, Ya, ini udah ada apalagi udah punya kesempatan yang besar apalagi Asiop sudah punya klub di Spanyol, juga main di Liga 3 di Indonesia, di Jakarta. Ya, harusnya kesempatan-kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, terakhir dari saya tutup, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman. Ya, Tuhan menciptakan alam dan seisinya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga. Mau di Eropa, mau di Swedia, mau di Latin, mau di mana, selama kita ada di situ, itu adalah tanah kita. Jadi orang Indonesia harus bisa menjajah dunia, jangan cuma kita dijajah orang lain. Itu aja.
Makasih ya. Keren banget ya wejangan dari Pak Fani. Oke, Makan. apa sih? Oke, sampai sini dulu bincang-bincang bareng alumni Asiop kali ini. Terima kasih banyak Pak Fani, Coach Yaya, Coach Berry dan Raihan dan teman-teman semuanya. Makasih banyak udah mau main ke basecamp Asiop. Semoga kita semua bisa sukses lagi ke depannya dan semoga Asiop bisa menang lagi di Gotia next year ya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe video ini dan share video ini ke semua. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. And we'll see you kenapa sih gue? We'll see you on next video. Bye. Siapa kita? Sang Juara.